Terima kasih luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih sepanjang tahun ini Kau tetap terus menyertai dan memberkati kami. Tidak pernah kami dapati kasih setia-Mu melewati setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam bersamamu.
kasih mengubah dari tubuh kita dalam doa pembuka. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu sampai di akhir penghujung tahun 2024 ini. Kami ada di bulan Natal ini Tuhan. Kami rasakan Engkau telah lahir dalam hidup kami dan terus Bapa Engkau mengubahkan hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat sepanjang tahun Engkau pelihara kami. Engkau beri kami kesehatan, kekuatan, berkat yang berlimpah. Dan Engkau terus Tuhan yang telah mempercayakan kami untuk bekerja di ladang-Mu ya Bapa. Biarlah semuanya talenta-talenta kami persembahkan untuk Tuhan. Hari ini Tuhan kami serahkan ibadah kami di GBI Kapuk ini Tuhan. Engkau memberkati setiap yang solider sinetron musik. Bahkan hamba memberitakan firman-Mu, Engkau berkati di dalam nama Yesus. Biarlah ibadah kami hari ini menyukakan hati Tuhan. Kami terus berdoa buat Tuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami rindu Tuhan Engkau melawati pelayanan kami di tempat ini. Engkau tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang tidak bisa kami pikirkan. Kami percaya Engkau sediakan jiwa-jiwa bagi kami. Kami percaya jikalau kuasa-Mu bekerja, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami akan saksikan bahwa kedahsyatan-Mu hebat akan bekerja di tengah-tengah pelayanan kami di GBI Kapuk Sangkakala di tempat ini. Berkati jemaat-Mu yang datang beribadah hari ini, baik itu live streaming, Engkau berkati dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Apabila roh kegelapan mencoba mengganggu, menghalang-halangi perkembangan ibadah kami di tempat ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja lebih dahsyat lagi dalam pelayanan kami di tempat ini jam 7 pagi di Kapuk ya Bapak. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum duduk ketemu saudara, boleh salam kiri kanan katakan selamat Natal. Haleluya. Haleluya. Kita akan pujian dari pulau dan benua. Haleluya. Saya untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian Dia Lahir Untuk Kami.
Haleluya. Saya percaya bahwa kita bersuka cita di ujung tahun ini karena kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Kita persiapkan hati kita. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita pujian seorang anak telah lahir untuk kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan pemerintahan, lambang pemerintahan di atas bahunya yang namanya disebut orang penasehat Allah yang
bagi kami. Kau yang menyelamatkan hidup kami karena Kau telah lahir ke dunia ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Berfirmanlah Kau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk para pelayan Tuhan. Tuhan selamat pagi, shalom. Shalom. Kita bersyukur saudara, kita kembali dapat beribadah di gereja kita di tempat ini. Semuanya karena anugerah dan karunia dari Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Kita baca dari ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-13. 1 Korintus pasal 13, kita baca dari ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-13. Kita baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah identitas sebagai orang percaya. Saudara, identitas itu adalah tanda pengenal. Kita semua memiliki KTP sebagai identitas kita, tanda pengenal kita. Anak-anak pun sudah punya KTP, itu namanya KIA. Anak-anak juga punya identitas. Kemana-mana kita pergi selalu ditanya, mana identitasnya, mana tanda pengenalnya. Ya, saudara mau pergi kemana pun ditanya. Agar apa? Agar orang bisa mengenali kita. Oh, namanya ini, tempat lahirnya di sini, tinggalnya di sini. Itu namanya identitas, tanda pengenal yang ada di dalam diri kita sebagai seorang penduduk dan warga negara Indonesia. Dan sebagai anak Tuhan dan orang yang percaya kepada Yesus, saudara, kita juga harus memiliki identitas diri kita. Ya, orang itu harus mengenal siapa hidup kita. Orang itu harus tahu bagaimana kehidupan orang Kristen, orang percaya kepada Yesus. Dan mereka menyadari dan mengetahui, oh ternyata begini loh caranya. Oh ternyata ini loh yang dilakukan oleh orang Kristen, orang percaya. Tetapi kalau orang tidak mengenal siapa hidup kita, siapa diri kita sebagai orang Kristen, mereka akan menganggap kita sama seperti orang-orang dunia ini. Orang akan menganggap kita bahwa kita hanya orang Kristen yang sia-sia. Ya. Yang hanya mengakui Yesus di mulut sebagai Tuhan, tetapi
dalam pelaksanaan dan kehidupan sehari-hari tidak ada yang kita lakukan untuk Tuhan. Oleh sebab itu Paulus menguatkan kepada jemaat-jemaat di Korintus pada saat itu agar mereka memiliki identitas. Paulus berkata bahwa pengetahuan itu akan lenyap, nubuatan itu akan hilang. Yang kita miliki sekarang, pengetahuan, kemampuan, keterampilan kita itu akan hilang, saudara. Nubuatan pun akan berakhir karena itu tidak sempurna. Tetapi Paulus berkata kita akan menuju kepada yang sempurna itu kalau kita memiliki identitas diri sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita tutup tahun 2024 ini dan memasuki tahun yang baru di 2025 dengan menunjukkan identitas kita yang lebih kuat lagi kepada Yesus. Amin. Amin. Saya, yayasan kami itu saudara, dia minggu lalu harus ke Amerika karena identitas dia sebagai warga negara Indonesia, dia tidak mau meninggalkan identitas sebagai warga negara Indonesia. Dan resikonya dia punya green card, dia harus mengunjungi Amerika minimal setahun sekali untuk memperpanjang green card dia. Mau gak mau saudara, daripada green cardnya itu tahun depan diblokir, ditutup, mau gak mau dia ke Amerika untuk memperpanjang itu. Ya. Ada perjuangan yang dia lakukan sebagai seorang warga negara Indonesia. Identitas dia tidak mau lepaskan demi menjadi seorang warga negara Indonesia dan dia pertahankan itu. Dia rela ke Amerika menghabiskan uang hanya untuk memperpanjang status sebagai pengunjung atau tamu di sana. Dan saudara, apakah kita saat ini juga mau memperjuangkan identitas kita sebagai orang Kristen, orang yang mengikut Yesus sampai seumur hidup kita? Adakah yang kita perjuangkan saat ini kepada Tuhan? Atau ketika kita punya masalah, malah kita lari dari Tuhan? Kita tinggalkan Yesus, kita cari orang yang bisa menolong kita. Meskipun kita pindah agama, meskipun kita ikut dia, hidupnya gak benar, yang penting masalah kita selesai. Bukan. Kalau kita adalah orang yang percaya dan murid Yesus, kita harus punya identitas yang benar supaya kita bisa dibentuk menjadi seperti Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus punya iman yang besar, yang mengerjakan sesuatu hal yang ajaib. Ya. Di ayat yang ketiga dikatakan di 1 Korintus 13, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Yang pertama saudara, kita harus punya iman yang besar, ya. Iman yang setia, yang percaya dan mengerjakan segala sesuatu yang ajaib, perkara yang besar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus bisa menerobos ketidakmustahilan sehingga itu menjadi sesuatu yang mungkin terjadi di dalam Yesus. Ya, ada iman yang teguh dan ada iman yang semakin bertumbuh di dalam hidup kita sehingga kita bisa melewati hidup ini dan kita melihat bagaimana mujizat dan sesuatu yang besar Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bahkan ketika itu Yesus berkata, jika engkau bisa memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung. Dan itu terjadi. Bagaimana pada zaman dulu bisa memindahkan gunung Merdeka? Kita harus punya iman yang lebih besar lagi. Itu sebabnya Paulus
berkata, dahulu aku kanak-kanak, apa yang aku lakukan sekarang seperti kanak-kanak. Tetapi Paulus berkata, sekarang aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan kekanak-kanakan itu. Sekarang saudara, kita harus punya iman sebagai orang yang dewasa. Bukan lagi kita punya iman sebagai seorang anak-anak. Ya. Sakit sedikit gak ke gereja, ada masalah dikit gak mau pelayanan, ya. Ada masalah di gereja dengan jemaat atau majelis atau gembala gak mau pindah gereja. Itu namanya orang iman anak-anak. Tapi Paulus berkata harus menjadi orang yang memiliki iman yang dewasa. Karena saudara, kalau kita masih memiliki iman yang kanak-kanak, kita seperti gambaran yang sekarang sedang samar-samar, nggak tahu. Tapi ketika kita sudah bertumbuh dewasa, kita semakin sadar diri. Ya, sadar diri artinya adalah ya serahkan semuanya kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu, bukan mengandalkan manusia. Makanya firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau engkau butuh sesuatu, kalau engkau ada pergumulan, datang sama Tuhan. Jangan semua orang kita WhatsAppin, semua orang kita teleponin minta pertolongan, tapi tidak pernah meminta kepada Tuhan. Itu salah. Saudara terkutuk. Firman Tuhan yang bilang. Kutuk itu menimbulkan dosa. Kutuk itu menimbulkan hukuman. Itu namanya kutuk. Ya. Oleh sebab itu saudara, hari ini waktunya kita punya iman yang besar agar kita dapat melakukan segala sesuatu hal-hal yang ajaib yang terjadi dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua adalah yang harus kita lakukan supaya kita memiliki identitas adalah kita memiliki kasih yang menyempurnakan hidup kita. Dalam firman Tuhan yang tadi kita baca dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dia tidak sombong, dia tidak melakukan yang tidak sopan, dia tidak mencari keuntungan sendiri, dia tidak pemarah, dia tidak menyimpan kesalahan, dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan terakhir, kasih itu tidak berkesudahan. Itulah kasih. Ya. Kasih itu tidak akan pernah habis. Dan karena kasih itulah yang bisa menyempurnakan hidup kita. Saya mendengar sebuah kesaksian, ada seorang yang pindah agama. Dia memeluk agama Kristen dari agama lain. Dan yang membuat dia pindah karena dia mengingat ajaran kasih yang diberikan oleh kakeknya. Pada saat itu dia sedang berada di daerah sana, kemudian tiba-tiba dia teringat tentang kasih. Dia sudah berpuluh-puluh tahun memeluk agamanya, dan ketika dia mengingat tentang kasih, kasihilah sesamamu manusia tanpa melihat agamanya apa, sukunya apa, orangnya apa. Dan pada saat itu dia tersentak dan dia tersentuh dan dia memeluk agama Kristen dan percaya kepada Yesus karena kasih. Artinya saudara, kasih itu bisa mengubah orang dan kasih itu bisa menyempurnakan hidup saudara. Ya. Karena kasih itu membentuk hidup kita untuk lebih lagi dewasa di dalam Tuhan. Marilah kita tutup tahun ini dengan punya satu tujuan, tahun depan hidup saya harus lebih lagi dewasa. Dewasa dalam beribadah, dewasa dalam melayani Tuhan, dewasa dalam bersikap, dewasa dalam berkata-kata, dewasa dalam berhubungan dengan orang lain, dewasa dalam persekutuanmu kepada Tuhan. Harus lebih lagi dewasa. Karena sudah seharusnya kita hidup sebagai orang dewasa. Kalau dilihat dari lamanya kita menjadi orang Kristen, sudah seharusnya kita dewasa, saudara. Tapi banyak orang Kristen masih anak-anak. Kenapa? Karena dia tidak mau bertumbuh dewasa.
Dia masih nyaman sebagai orang Kristen yang anak-anak. Ya. Dirinya tidak mau berubah. Dan kenapa dia tidak bisa menjadi dewasa? Karena kasih Kristus itu tidak ada dalam hidupnya. Karena kasih itu yang akan menyempurnakan hidup kita. Bahkan Paulus pun berkata, di antara iman, di antara pengharapan, yang terbesar dari ketiga ini adalah kasih. Kasih itu bisa menutupi segala sesuatu. Dan kasih itu tidak berbatas waktu, tidak berkesudahan. Dan kasih itu menghasilkan karunia-karunia rohani dalam hidup kita. Hari ini biarlah kasih Kristus ada dalam hidup saudara, menyempurnakan hidupmu saat ini, membentuk saudara, memperbarui hidup kita. Amin. Amin. Dan yang terakhir saudara, identitas seorang murid Kristus, yaitu kita punya pengharapan yang dewasa. Perjalanan kekristenan adalah langkah kita menuju kepada kedewasaan. Itu terjadi pada saat Kristus datang ke dunia ini. Kita punya pengharapan bahwa Kristus akan datang ke dunia ini, dan kita sudah mengalami kedewasaan sepenuhnya tentang Kristus karena kita sudah mengenal tentang Kristus secara sempurna di dalam kekekalan tadi. Ya. Ketiga, kita harus punya pengharapan yang membentuk kita semakin lebih lagi dewasa. Pengharapan adalah segala sesuatu yang kita yakini akan terjadi nanti ke depan. Itu namanya harapan. Pengharapan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus yang nanti akan terjadi dalam hidup kita. Apa pengharapan saudara hari ini? Apa pengharapan saudara tahun depan? Ya, apa pengharapan saudara terjadi dalam hidupmu saat ini? Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berharaplah kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Percayalah kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Maka itulah identitas kita sebagai murid Kristus. Kita punya iman yang melakukan segala sesuatu perkara yang besar dan ajaib. Kita punya kasih yang menyempurnakan hidup kita. Dan kita punya pengharapan yang menuntun kita menuju kepada kedewasaan. Inilah identitas, tiga identitas sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau saudara sudah memiliki ketiga identitas ini, maka Paulus berkata, kita akan menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Saudara sudah kenal Yesus dengan sangat dalam. Saudara sudah memahami rencana Yesus, kehendak Tuhan di dalam hidupmu dengan sangat sungguh-sungguh. Maka Kristus akan melihat bahwa engkau sudah memuliakan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan turun atas hidup kita. Amin. Sampai firman Tuhan katakan, sampai kita mendapatkan mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Amin untuk firman Tuhan, saudara. Biarlah pagi hari ini kita semakin lagi menunjukkan identitas kita sebagai murid Tuhan dan murid Kristus yang percaya kepada Dia. Mari kita bangkit berdiri. Dan naikkan pujian selamanya Kau Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan
Tuhan. Kau yang menetapkan. Kau yang menetapkan. Kau yang mencurahkan. Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu. Kuasa dari tatamu membangkitkan rohmu. Membangkitkan rohmu namanya. Lamanya Kau Tuhan yang pertama di akan lepaskan pengharapan di dalam kata-kata yang berapa.
Firman-Mu pagi hari ini menguatkan hidup kami, agar kami memiliki identitas yang benar di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah anak-anak-Mu yang mengikut Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini biarlah kami dapat melakukan setiap firman Tuhan. Kami memiliki iman yang teguh, iman yang besar kepada-Mu. Iman kami tidak akan pernah goyah oleh apapun itu, oleh badai kehidupan, oleh masalah, oleh sakit penyakit yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap mengandalkan Tuhan, sehingga sesuatu yang besar, perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah kasih Kristus semakin menyala dalam hidup kami, sehingga menyempurnakan kami. Dari tadinya kami adalah hamba dosa, kami menjadi hamba Tuhan. Dari tadinya hidup kami dalam kedagingan, kami hidup di dalam roh. Roh Tuhan ada dalam hidup kami. Dan biarlah pengharapan kami kepada Tuhan yang membuat kami semakin dewasa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam firman-Mu memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Di nama Tuhan kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berdoa secara izin saya pulang kita dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami senantiasa berharap kepada-Mu. Bapa, kami ingin memberikan yang terbaik dan telah memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya Tuhan. Dalam Yesus kami siap memberi. Haleluya. Kami memberi kita akan pujian segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Saya percaya di penghujung tahun ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pengumuman minggu depan kita akan terus berjalan ibadah kita di tempat ini. Nanti sore Natal. Iya, oke. Pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara dari hambanya Dede Ishak mengundang kita untuk datang beramai-ramai ke daerah GBI Cengkareng, Rumah Susun. Bapak Saudara boleh nanti mengajak teman kerabat
yang menyaksikan live streaming hari ini boleh datang jam 3 sore bersama-sama kita merayakan Natal bersuka cita di daerah GBI Cengkareng, Rumah Susun. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat saya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, tulus dan Terima kasih Tuhan, kami sudah berada di akhir ibadah kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal sampai dengan akhir ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir. Kami yang sakit hari ini Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang mengalami pergumulan Tuhan tolong dan campur tangan. Dan ketika kami pulang kami menerima sukacita dan sejahtera. Berkati kehidupan kami Bapa, berkati keluarga kami, berkati orang tua, berkati pasangan kami, berkati anak-anak, berkati cucu kami, berkati Tuhan. Berkati pendidikan kami, berkati sekolah dan kuliah kami, berkati pekerjaan kami. Tuhan semakin promosikan dan Tuhan tambah-tambahkan pendapatan kami. Usaha yang kami lakukan Tuhan yang membuatnya berhasil. Kami akan menjadi terang dan saksi Kristus. Di hari Natal ini kami menjadi berkat untuk Tuhan. Mari saudara angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Pulanglah dan bawalah kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, secara persekutuan Roh Kudus akan selalu memberkati hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya memberkati kita. Engkau